Aku dirayu melakukan hubungan intim hingga membuatku kecanduan seks atau hyperseks. Tapi ternyata Edo punya pacar selain aku. Aku kaget dan nyesek. Ternyata Edo cuma menjadikanku tempat pelampiasan hasrat seksualnya. Hai kawan Puan, sebelumnya aku berterima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan untuk membagikan ceritaku yang selama ini hanya aku bisa pendam sendiri. Akhirnya, aku punya wadah untuk menceritakan apa yang aku rasakan selama ini. Dulu saat masih SMA, aku pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Aku dulu anak baik-baik, tapi semenjak mengenal cinta, aku berubah. Masa SMP sampai menjelang SMA kelas 11, tidak ada yang salah dengan hidupku. Semua baik-baik aja, normal. Sampai suatu hari aku mengenal seorang laki-laki, sebut saja bernama Edo. Aku seorang anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Sejak usiaku 2 tahun, ayah kandungku meninggalkanku dan ibu. Sejak saat itu sampai saat ini, aku tidak pernah mengenal siapa ayahku. Karena yang selalu ibu katakan bahwa ayahku sudah meninggal. Hal itu membuatku trauma untuk mencintai seseorang. Aku takut laki-laki yang mengetahui kondisiku justru akan pergi meninggalkanku. Dari waktu ke waktu aku hidup seperti mengambang, enggak bersemangat. Aku dirayu melakukan hubungan intim hingga membuatku kecanduan seks atau hyperseks. Tapi ternyata Edo punya pacar selain aku. Aku kaget dan nyesek. Ternyata Edo cuma menjadikanku tempat pelampiasan hasrat seksualnya karena dia dan pacar lainnya tidak melakukan seks. Aku merasa rendah dan malu. Edo bahkan minta putus saat hubungan kami mulai ketahuan. Hingga setelah aku beranjak dewasa, keluarga sering bercerita kisah ayah dan ibu. Sedikit demi sedikit aku rakit kepingan cerita yang dibagikan dari orang terdekatku dan aku rangkum sendiri. Bahwa selama berumah tangga, ayah selalu melakukan KDRT dan selingkuh dengan wanita lain. Dengan alasan tersebut, ibu memilih berpisah. Tetapi hingga saat ini belum ada putusan dari pengadilan. Jadi hanya hitam di atas putih dan ditandatangani kedua belah pihak untuk berpisah. Setiap menyukai seseorang, aku takut kondisiku akan terbongkar. Karena sepertinya buat laki-laki, keperawanan itu adalah hal yang penting. Kalau ketahuan aku nggak perawan, pasti akan muncul banyak pertanyaan. Dan itu membuatku takut. Edo memilih tetap bersama pacarnya yang masih suci. Dia menjaga baik-baik pacarnya dan mencari perempuan lain untuk dimanfaatkan. Dan perempuan itu adalah aku. Edo membuangku, meninggalkanku begitu saja. Dan semenjak kejadian itu, aku jadi penasaran untuk tahu lebih dalam soal seks. Allah mempertemukan mereka kembali karena masih ada rasa cinta di antara keduanya. Ibu memutuskan menikah setelah aku lulus SMA. Cerita ibuku menjadi ibu tunggal hanya sampai usiaku 18 tahun. Tapi bukan akhir bahagia dalam kisah ini. Waktu berlalu, tapi aku masih merasakan trauma. Apalagi jika ada lelaki yang mendekatiku, aku merasa ketakutan. Aku merasa ketakutan ketika ada laki-laki yang mulai menyentuhku. Saat melakukannya dengan Edo, aku sama sekali tidak merasakan kenikmatan. Padahal kata orang seks itu nikmat, tapi aku tidak merasakan apapun. Padahal saat itu aku benar-benar sedang jatuh cinta dengan Edo. Setiap pacaran, aku selalu berhubungan seks. Dari usiaku 17 tahun hingga sampai sekarang berusia 28 tahun. Sekitar 11 tahun aku melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki. Entah itu seumuran, lebih muda, duda, bahkan laki-laki beristri. Karena ibuku menikah secara siri dengan pria ini. Ya, karena ibu belum pernah bercerai dengan ayahku dan pria ini pun sudah beristri. Ibuku bukan pelakor, sejak dulu mereka saling cinta dan sampai saat ini pun begitu.
Cinta mereka terlalu kuat hingga akhirnya dipertemukan kembali, walau bukan di waktu yang tepat. Awalnya aku senang karena akhirnya aku punya ayah yang selama ini aku rindukan. Tapi semakin lama, semakin aku dewasa rasanya tidak sama lagi seperti saat aku kecil dulu. Seperti ada jarak antara aku dan ayah sambungku. Sampai saat ini, aku nggak berani cerita ke siapapun tentang kondisiku. Karena pelaku pelecehan yang aku alami adalah ayah kandungku sendiri. Petualangan seksualku terbilang runyam. Aku merasa butuh, sangat butuh. Aku sudah berhubungan intim dengan puluhan laki-laki. Entah itu karena cinta, paksaan, maupun butuh tanpa cinta. Aku juga pernah melakukan threesome. Bahkan aku tertantang melakukan dengan adegan BDSM, seperti dalam film 50 Shades of Grey. Ya, aku suka hubungan intim yang menantang, sambil diikat atau dengan kekerasan. Aku bosan dengan hubungan seks yang biasa-biasa saja. Ayah sambungku baik, tapi aku tidak mendapatkan apa yang aku harapkan. Keluargaku tidak utuh, aku merindukan kasih sayang seorang ayah. Berkali-kali mencoba mencari sosok itu, tapi tidak aku dapatkan, kecuali dari kakekku. Sejak kecil aku diurus nenek dan kakekku saat ibu bekerja. Jadi aku memang lebih dekat dengan mereka. Aku dapat kasih sayang yang utuh dari mereka, tapi setelah kakekku meninggal, aku hancur. Sosok ayah yang hanya aku dapatkan dari kakekku hilang, seperti tidak punya tujuan. Akhirnya aku mencari pelampiasan di luar. Aku nggak siap dengar komentar orang lain. Sorot mata ayah waktu itu, tangannya yang menyentuh tubuhku masih membekas di ingatanku. Kalau boleh jujur, aku lelah, sangat lelah. Tapi karena kecanduan membuat aku terus mencari meskipun dengan cara yang salah. Padahal aku tahu dampak buruknya, tapi enggak membuatku jerah. Waktu itu rasanya pengen teriak, apa yang salah dari aku sampai bisa hypersex seperti ini. Bahkan aku selalu berfantasi melakukan hubungan seks dengan banyak orang sekaligus. Tapi setiap kali aku bertemu dengan seorang lelaki, tidak ada yang bisa menjadi pengganti sosok ayah yang selama ini aku inginkan. Berkali-kali disakiti dan dikecewakan oleh lelaki membuat aku menjadi pribadi yang mandiri. Selama semua hal bisa aku lakukan sendiri, aku tidak membutuhkan lelaki. Aku seperti punya trust issue terhadap lelaki. Selalu berpikir lelaki yang mendekatiku pasti akan menyakitiku. Jadi aku selalu memproteksi diriku agar tidak tersakiti lagi. Padahal belum tentu seperti itu. Aku trauma, aku takut, aku bingung. Aku ingin keluar dari keadaan seperti ini, tetapi nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Sampai akhirnya kondisi hypersex yang aku alami berhenti saat aku bertemu dan berkenalan dengan seorang laki-laki. Sebut saja namanya B. Karena laki-laki ini hasrat seksualku menguap dan menghilang begitu saja. Kisahku bersama B yang tidak bisa aku ceritakan yang membuat aku saat ini berhenti total melakukan seks bebas. Sudah 1,5 tahun aku berhasil tidak melakukan hubungan intim. Bukannya kepengen melakukan hubungan seks, malah yang ada aku takut. Ketika hasrat itu datang, aku langsung meminta kepada Tuhan untuk menghilangkannya. Ya, semenjak kenal B, hidupku berubah menjadi religius. Kini, usiaku sudah semakin dewasa. Tahun ini aku menginjak usia 27 tahun, usia di mana sudah matang untuk berumah tangga. Tapi aku belum berani membuka hati. Ini rahasia terbesarku. Bahkan teman dan sahabat terdekatku tidak ada yang tahu kisah kelam di hidupku. Yang mereka tahu, aku hanya gadis yang periang dan pencair suasana karena aku tidak mau terasa sunyi di setiap pertemuan. Aku nggak melakukan terapi apapun. Yang aku lakukan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa padanya agar Tuhan selalu menjaga dan bersamaku dimanapun dan kapanpun aku berada. Sejak kecil, aku selalu sendiri dan kesepian. Aku takut ditinggalkan, jadi sebisa mungkin aku akan melakukan apapun agar mereka bisa tetap tinggal. Tidak masalah bagiku jika mereka menertawakanku karena tingkah konyolku. Karena kebahagiaan mereka adalah energi bagiku. Aku merasa lebih bermanfaat bila bisa membahagiakan orang di sekitarku. Karena aku tahu begitu sulit mendapatkan kebahagiaanku sendiri.
Untuk siapapun yang menulis surat tadi, aku cuma mau kasih pesan aja bahwa kamu itu berharga, kamu nggak dinilai dari keperawanan kamu, enggak. Kamu tetap berharga, dan satu hal lagi, kamu perlu menceritakan hal itu sih. Kamu sebaiknya tidak memendam itu sendiri, kamu bisa seeking for help. Kita nggak boleh ya namanya menyembunyikan perasaan kita, karena memang kita merasa kebahagiaan orang itu kebahagiaan kita juga. Terkadang kala ya kita nggak apa-apa kok gitu cerita untuk lega, meskipun mereka belum tentu bisa kasih solusi. Jadi intinya jangan terlalu tegar padahal kamu merasa rapuh di dalam. Coba lebih terbuka sama teman-teman kamu juga, karena barangkali ketika kamu cerita kebahagiaanmu juga di situ gitu. Jangan dipendam, karena semakin kamu mendem itu sendiri, maka kamu bakalan runtuh saat nanti waktunya tiba gitu. Jadi pesanku, cerita ke orang terdekat kamu, orang yang paling kamu percayai, dan kalau kamu mau, kamu bisa cari bantuan profesional untuk membantu kamu. Itu aja sih. Dan kamu berharga. Terima kasih udah berbagi ya.